Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Sarekat Islam. Perkenalkan, nama saya Faizan Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya Putri Samsia. Saya Sophia Deparisi. Saya Aisyah Tiana. Saya Rahmat Ilham. Saya Johnson Fernandes. Serikat Islam atau SI yang berarti Asosiasi Islam atau Persatuan Islam adalah organisasi sosial politik Indonesia yang didirikan pada abad ke-20 selama era kolonial Belanda. Awalnya, SI berfungsi sebagai koperasi bagi pedagang batik Jawa Muslim untuk bersaing dengan pedagang besar Tionghoa Indonesia. SI berakar pada gerakan yang dimulai pada tahun 1909 di Batavia atau Jakarta saat ini, dan 1910 di Buitenzorg atau Bogor saat ini. Jawa Barat yang dikenal sebagai Serikat dengan Dagang Islam atau Asosiasi Perdagangan Islam, SDI didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berbasis pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Pada tanggal 12 Agustus 1912, SDI sempat ditangguhkan oleh pemerintah kolonial setelah beberapa konflik antara Tionghoa dan terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa. Setelah pembatasan dicabut, SDI berganti nama menjadi Serikat Islam pada tanggal 19 September 1912 di Surabaya. Keputusan untuk mengubah nama ini menyebabkan perpecahan cabang SI antara Si Putih yang mendukung Islam dan SI Merah yang mendukung PKL fraksi sayap kiri SI yang diusir mendirikan kelompok yang dikenal sebagai Serikat Islam Merah, Asosiasi Islam Merah yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat, Asosiasi Rakyat dan menjadi organisasi massa PKI. Tokoh penting dalam SI termasuk Haji Saman Hudi, pendiri SDI yang memainkan peran penting dalam pembangunan organisasi sebagai koperasi pedagang batik Jawa Muslim. Tejo Romito, tokoh penting yang bergabung dengan SI dan melakukan pembaharuan dengan menyusun anggaran dasar baru untuk SI, juga merupakan tokoh penting dalam SI. Ia adalah orang yang mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan memegang jabatan Ketua Penggantian Samhudi. SI awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang Muslim Jawa melalui koperasi dan persaingan dengan pedagang Tionghoa Indonesia. Seiring waktu, SI berkembang menjadi organisasi nasionalis yang menentang kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. SI berbasis pada nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah nilai-nilai Islam. SI diakui sebagai organisasi nasional Indonesia berskala besar pertama yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional dan mendorong gerakan kemerdekaan Indonesia. SI memiliki pengaruh yang besar pada pergerakan politik di Indonesia, dan ideologi dan strateginya memengaruhi organisasi nasionalisme lainnya yang muncul kemudian. SI merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia dan perannya dalam membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan tidak dapat diabaikan. Singkatnya, Sarekat Islam SI adalah organisasi sosial politik penting di Indonesia yang memainkan peran signifikan dalam sejarah nasional. Sebagai organisasi ekonomi yang berkembang menjadi organisasi nasionalis, SI berkontribusi pada gerakan kemerdekaan Indonesia dan memengaruhi pergerakan politik di negara ini.
Meskipun mengalami perpecahan internal, warisan SI tetap penting dalam konteks sejarah dan politik Indonesia. Perpecahan Sarekat Islam pada tahun 1921 didorong oleh beberapa faktor utama yang saling terkait dan memicu perbedaan pandangan di antara anggota organisasi. 1. Perbedaan ideologi. Fraksi Putih menganut paham Islam moderat dan fokus pada perjuangan politik yang lebih moderat, serta mempertahankan nilai-nilai Islam dalam perjuangan melawan kolonialisme. 2. Fraksi Merah menganut paham sosialisasi komunis dan lebih radikal dalam perjuangan melawan kolonialisme. Mereka juga menentang sistem kapitalis dan menyerukan perjuangan kelas pekerja. Perbedaan ideologi ini memicu perdebatan sengit tentang strategi perjuangan dan tujuan akhir organisasi. 2. Pengaruh paham sosialis komunis. Pertama, Samun, Darsono, dan Alimin. Tokoh-tokoh penting dalam fraksi Merah sangat terpengaruh oleh paham sosialis komunis. Kedua, mereka menyebarkan ideologi ini di kalangan anggota SI yang memicu perpecahan dan konflik dengan fraksi yang lebih moderat. 3. Perdebatan tentang partisipasi dalam Polsrat. Pertama, Polsrat adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan sedikit suara kepada pribumi dalam pemerintahan. 2. Terjadi perdebatan di antara anggota SI tentang apakah harus berpartisipasi dalam Polsrat atau tidak. Fraksi Putih cenderung mendukung partisipasi sementara fraksi Merah menentangnya. 4. Perbedaan fraksi perjuangan. Fraksi Putih cenderung menggunakan strategi politik yang lebih moderat dan diplomatis. 2. Fraksi Merah lebih mendarikat dan menganjurkan perjuangan kerja keras dan reproduksi sosial. Perbedaan strategi ini semakin memperbarakan perpecahan dan memicu konflik internal. 5. Pengaruh politik tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh seperti HOS Trastrominato dan Agus Salim mimpin fraksi Putih, sementara Semoyang dan Darsono memimpin fraksi Merah. Pengaruh dan visi mereka yang berbeda semakin memperkuat perpecahan dan SI. Perpecahan SI menjadi bukti bahwa organisasi ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam membentuk langkah politik yang di negara ini. Perpecahan ini juga menunjukkan komplikasi dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal abad ke-20. Perpecahan Sarekat Islam pada tahun 1921 memiliki dampak yang signifikan terhadap gerakan nasional Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak utama. 1. Melemahnya kekuatan SI. Perpecahan mengakibatkan terpecahnya basis massa kepemimpinan SI. Fraksi Putih dan Merah yang memiliki ideologi dan strategi yang berbeda berkompetisi untuk mendapatkan dukungan. Hal ini melemahkan kekuatan SI sebagai organisasi politik dan mengurangi pengaruhnya dalam gerakan nasional. 2. Munculnya organisasi baru, Partai Komunis Indonesia atau PKI, fraksi Merah yang dipimpin oleh Samoen berkembang menjadi PKI. PKI menjadi organisasi politik yang kuat dan memiliki pengaruh besar dalam gerakan buruh dan kaum tani. Partai Sarekat Indonesia atau PSI, fraksi Putih yang dipimpin oleh HOS Djokroaminoto dan Agus Salim berubah menjadi PSI. PSI telah menjadi organisasi politik yang penting, tetapi
pengaruhnya tidak sebesar PKI. Perpecahan SI melahirkan organisasi-organisasi baru yang memiliki ideologi dan strategi yang berbeda, yang pada akhirnya membentuk lanskap politik di Indonesia. 3. Pergeseran perjuangan. Fraksi Merah fokus pada perjuangan kelas pekerjaan dan revolusi sosial. 4. Pengaruh terhadap perkembangan politik. Perpecahan SI membuka jalan bagi munculnya organisasi-organisasi baru yang lebih radikal dan lebih fokus pada perjuangan kelas pekerja. Hal ini juga memperkuat pengaruh PKI dalam gerakan nasional dan memicu konflik politik yang lebih tajam. Perpecahan SI merupakan peristiwa penting dalam sejarah gerakan nasional Indonesia. Meskipun melemahnya SI sebagai organisasi politik, perpecahan ini juga melahirkan organisasi-organisasi baru yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk lanskap politik di Indonesia. Perpecahan ini juga menunjukkan kompleksitas dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20.